إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ayol ikhwah azani Allah wa iyyakum, kita melanjutkan kajian kita yaitu tentang kitab Qawaidut Tahdits. Kemarin sudah kita membahas tentang yaitu hadis sahih. Apa itu hadis sahih? Setelah kita mempelajari hadis sahih dan apa sesuatu yang berhubungan dengan hadis yang sahih, lalu faidah apa yang bisa kita petik dari mempelajari hadis sahih? Kata Syekh Jamaluddin Al-Qasimi rahimahullah, bayan al-thamarat al-mujtanah min syajaratil hadits sahih al-mubarakah. Penjelasan tentang buah yang bisa dipetik ya dari hadis yang sahih. Al-thamaratul ula, ya buah atau buah yang bisa kita petik yang pertama adalah sihhatul hadis tujibul qat'a bih, bahwa hadis yang sahih itu harus kita pastikan dan wajib kita yakini. Ya. Dan ini yang dipilih oleh Ibn Salah, terutama khusus untuk sahihain Bukhari dan Muslim. Walaupun terjadi ikhtilaf para ulama apakah hadis ahad yang sahih menghasilkan dzan, dugaan yang kuat, ataukah menghasilkan al-ilmu nazari, yaitu ilmu nazari, ya, keyakinan yang berdasarkan kepada penelitian. Yang disahihkan oleh banyak para ulama bahwasannya hadis yang sahih dan hadis ahad itu ya itu menghasilkan al-ilmu nazari, keyakinan yang berdasarkan kepada penelitian. Kenapa? Karena ya Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya memerintahkan kita untuk menerima pengabaran seorang muslim yang thiqah, yang bisa dipercaya, walaupun itu satu orang. Demikian pula Rasulullah SAW. Ya, sehingga telah terjadi ijma' dari kalangan para sahabat dan para tabi'in, tabi'ut tabi'in untuk menerima hadis ahad. Ya. Kalaupun misalnya sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa hadis ahad itu hanya menghasilkan dugaan yang kuat, sebetulnya perselisihan ini tidak berpengaruh kepada ya masalah amal dan keyakinan. Karena ya akhal Islam, para ulama semua bersepakat, ijma' dari mereka, bahwasannya hadis ahad yang sahih ya wujub al-amal bih, mewajibkan kita untuk mengamalkannya. Dan Ibn Abdul Bar dalam kitab At-Tamhid mengatakan ya bahwasannya para ulama ahlu sunnah sebagaimana mereka bersepakat menerima hadis ahad dalam masalah hukum, mereka pun bersepakat menerima hadis ahad dalam masalah akidah. Tidak ada bedanya antara ini dan itu. Maka itu dari itu ya akhi, ya batil orang yang mengatakan bahwasanya hadis ahad tidak boleh dijadikan hujjah dalam masalah akidah. Ya, karena mereka tidak pernah menemukan satupun hadis yang mutawatir yang mengatakan bahwa hadis ahad tidak boleh dipakai dalam masalah akidah. Akhul Islam, justru ya pengamalan para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka senantiasa meyakini ya hadis walaupun itu hadis yang ahad, selama itu sahih, mereka jadikan sebagai sebuah keyakinan. Ya, sebagai sebuah ya keyakinan yang harus diyakini. Akhal iman a'azzani Allah wa iyyakum. Namun demikian, hadis yang sahih Al-Hafidz Ibnu Hajar membagi menjadi dua. Ada hadis yang disebut dengan al-khabar al-muhtaf bil qara'in. Ya, hadis-hadis yang dikuatkan oleh qarinah-qarinah lain. Seperti apa? Seperti hadis tersebut dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim.
Karena hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim telah kesepakatan para ulama untuk mensahihkannya dan menerimanya. Maka kesepakatan para ulama itu sendiri sudah mencukupi ya untuk menjadikan hadis tersebut ya menghasilkan keyakinan dan kepastian. Di antaranya juga hadis yang masyhur, karena hadis yang masyhur itu diriwayatkan dari lebih dari 2 jalan, ya ada 3 jalan yang kalau ternyata setiap jalannya itu sahih, maka ini semakin menguatkan hadis tersebut. Yang jelas akhi bahwa hadis yang sahih, walaupun itu ahad, walaupun itu ada ya hanya 1 jalan, akan tetapi para ulama bersepakat wajibnya mengamalkan ya hadis ahad. Maka masuk ke athamratu atsaniyah, buah yang kedua yang bisa kita petik. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar fi Syarh an-Nukhbah, berkata al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Syarh an-Nukhbah, ittafaqa al-ulama'u ala wujubil amal bi kulli ma sah walau lam yukharrijhu syaikhan. Para ulama bersepakat wajibnya mengamalkan semua hadis sahih walaupun tidak dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya. Para ulama semua bersepakat, kata para ulama, ini ijma, dan ijma adalah hujjah. Ya, bahwasannya mengamalkan hadis yang sahih itu adalah hukumnya wajib, walaupun itu tidak ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Walaupun kita anggap ya seakan-akan itu bertentangan dengan Al-Quran misalnya. Ya, karena pemahaman kita terkadang dangkal. Berkata al-Imam Syamsuddin Ibn Qayyim dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in, tara kathiran minan nas idza jaa al-hadithu yuwafiqu qawla man qalladah. Ya, kamu lihat banyak orang ya kalau ternyata hadis itu pas ya mendukung pendapat madhabnya atau kiai yang ia ikuti ya, namun ternyata perawi hadis tersebut menyelisihinya, maka ia berkata yang hujah itu apa yang ia riwayatkan. Tapi kalau ternyata ya akhi, hadis yang sahih tersebut tidak ya kebetulan tidak sesuai dengan madhabnya atau kiai yang ia taklidi, ya segera ia berusaha untuk mentakwil-takwil ya dengan berbagai macam takwil-takwil yang fasid. Kata al-Imam Ibn Qayyim, walladzi nadinu lillahi bih wala yas'una ghayruhu أن الحديث إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصح عنه حديث آخر ينسخه أن الفرض علينا وعلى الأمة الأخذ بحديثه. Yang kami yakini dan kami beragama kepada Allah dengannya dan tidak boleh kita mengambil jalan lainnya, bahwasannya hadis apabila telah sahih dari Rasulullah SAW dan tidak ada hadis lain yang memansukhnya, yang menghapus hukumnya, maka kewajiban atas kita dan umat Islam seluruhnya untuk mengambil hadis tersebut. Ya, selama hadis itu sahih dan tidak ada hadis lain yang memansukh hukumnya. Wa tarku ma khalafah, dan meninggalkan segala yang menyelisihi dalil tersebut. Wala natrukuhu li khilafi ahadin minan nas kainan man kana, dan kita tidak tinggalkan dalil tersebut hanya karena adanya ulama yang menyelisihi. Ya, siapapun dia, sehebat apapun ulama tersebut. Ya, kalau sudah ada hadis kemudian diselisihi oleh seorang ulama atau bahkan perawi hadis itu sendiri, ya kewajiban kita adalah berhujjah dengan hadis tersebut. Ya, jangan kemudian kita tinggalkan suatu hadis yang sahih hanya karena tapi perawinya sendiri ya tidak berpendapat dengan hadis ini, atau ada ya ulama ya tidak mengambil hadis ini, ya dengan hanya sebatas kemudian memakai dugaan ya barangkali ulama ini punya hadis lain yang lebih kuat, ya
Sebatas dugaan-dugaan seperti ini, akhi, tidak bisa dijadikan hujah. Ya, karena kalau dikatakan dugaannya seperti itu, oh barangkali ya ulama ini ya punya hujah yang lebih kuat dari hadis itu, ya, atau punya dia mengetahui hadis lain misalnya. Bisa saja kita katakan barangkali ulama tersebut belum sampai kepadanya hadis yang sahih tadi. Atau barangkali ia mentakwil dengan takwil yang marjuh. Maka dari itu ya akhul Islam, kewajiban kita adalah menerima hadis yang sahih. Ya, tidak boleh kita menolak hadis yang sahih tersebut hanya karena bahwa hadis tersebut diselisihi oleh seorang imam ataupun perawi hadis. Beliau berkata lagi, "Kana al-Imam Ahmad idza wajada an-nass afta bimujabihi wa lam yaltafit ila ma khalafah wala man khalafah." Imam Ahmad bin Hanbal apabila menemukan suatu dalil, beliau berfatwa sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh dalil tersebut. Ya. Beliau tidak melihat siapapun yang menyelisihi hadis tersebut. Siapapun dia. Ya, seperti misalnya Imam Ahmad tidak mau menerima pendapat Umar bin Khattab, di mana Imam Ahmad ya berhujjah dengan hadis bahwasanya wanita kalau sudah dititi talak 3, maka tidak ada lagi tempat tinggal dan tidak lagi diberikan nafkah oleh suaminya. Sementara Umar bin Khattab berpendapat ya berbeda dengan hadis tersebut. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal tidak mau mengambil pendapat Umar karena pendapat Umar ini ternyata bertentangan dengan hadis. Itu hadis Fatimah bintu Qais ya, yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Bahwa Fatimah bintu Qais ditalak oleh suaminya 3 kali talak. Ya, kemudian Rasulullah tidak menjadikan untuk Fatimah ini tempat tinggal, tidak pula nafkah ya. Demikian pula ketika Umar bin Khattab menyelisih hadis tayammum, Imam Ahmad bin Hanbal tidak berpegang kepada pendapat Umar karena bertentangan dengan hadis. Bukan karena Umar tentunya ingin menolak hadis, akan tetapi tentu ya setiap mujtahid itu terkadang berpendapat dia sesuatu yang ia lihat ada dalil lain yang ia anggap bahwasanya itu lebih kuat. Atau bisa jadi ya hadis tersebut belum sampai kepada beliau. Bisa jadi, atau bisa jadi lupa. Ya, seperti halnya Ammar bin Yasir mengingatkan kepada Umar, "Apa kamu tidak ingat, hai Umar, bahwa aku dan kamu berdua waktu itu pergi ya untuk ke suatu urusan di mana Rasulullah mengutus kita berdua. Lalu kita berdua ternyata ya mimpi basah dan tidak mendapatkan air. Adapun engkau, hai Umar, engkau tidak sholat. Sedangkan aku berguling-guling di pasir." Ya. Kemudian setelah sampai di kota Madinah, kita laporkan kejadiannya kepada Rasulullah SAW. Umar masih tidak ingat. Akan tetapi kaidah para ulama mengatakan al-muthbit muqaddam 'ala an-nafi. Bahwasannya ya orang yang menetapkan itu lebih didahulukan daripada yang meniadakan. Demikian pula Umar bin Khattab pernah menolak hadis atau mengharamkan seseorang yang mau ihram untuk memakai minyak wangi. Ya, kemudian setelah itu dia berihram, sementara minyak wanginya masih ada, bekas wanginya itu masih ada. Padahal disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Aisyah pernah memberikan minyak wangi kepada Rasulullah SAW sebelum berihram. Kemudian minyak wangi itu terus masih ada setelah masuk ihram.
Ya, maka Imam Ahmad bin Hanbal tetap berpegang kepada hadis walaupun ternyata tidak sesuai dengan pendapat seorang ulama ataupun seorang sahabat. Ya. Ini adalah merupakan sikap. Ya, sikap yang harus kita contoh ya akhul Islam, azani Allah wa iyyakum. Dan itu pula ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum, yang diamalkan oleh para ulama dari zaman ke zaman. Ya. Walam yakun yuqaddim al-hadits sahih amalan wala ra'yan wala qiyasan wala qaula sahib. Ya, di mana para ulama tidak pernah mendahulukan hadis sahih atau tidak pernah mendahulukan amalan seseorang atau ra'yu seseorang atau qiyas atau perkataan sahabat di atas hadis sahih. Tidak. Ya, tetap selama hadis itu telah sahih, siapapun yang berfatwa kalau bertabrakan dengan hadis yang sahih, dan selama hadis sahih itu tidak diketahui adanya hadis lain yang menghapus hukumnya, kewajiban kita adalah beramal dengannya. Atau tidak boleh juga kita menolak hadis sahih hanya karena tidak diketahui adanya orang yang menyelisih dalam suatu permasalahan, yang sering kali diklaim oleh orang bahwa itu katanya ijma', padahal tidak demikian. Sebagaimana Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam Risalah Al-Jadidah berkata, ma la yu'lamu fihi al-khilaf la yuqalu lahu ijma'. Sesuatu yang tidak diketahui adanya penyelisihan tidak boleh dikatakan bahwa itu adalah ijma'. Ya, Masya Allah. Sini Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menegaskan demikian. Artinya, kalau misalnya ada seorang sahabat melakukan suatu perbuatan atau beberapa sahabat melakukan perbuatan dan tidak diketahui adanya misalnya sahabat lain yang menyelisihinya, apakah boleh kita katakan bahwa ini ijma' para sahabat? Kata Imam Syafi'i, sesuatu yang sebatas tidak diketahui adanya penyelisihan tidak boleh dikatakan ijma', sampai telah ada nas yang pasti dari para sahabat atau dari seorang ulama bahwa para sahabat semua telah ijma'. Tapi kalau hal sebatas tidak diketahui, seringkali terkadang seorang imam berkata, la na'lamu fihi khilafan, kami tidak mengetahui adanya perselisihan dalam masalah ini. Seringkali diucapkan oleh para ulama demikian. Nah, kata-kata seperti ini tidak boleh kita katakan, oh berarti para ulama berijma', bersepakat. Tidak. Ya. Kecuali setelah kita memeriksa seluruh riwayat-riwayat para ulama, kitab-kitab seluruh madhab. Setelah kita lihat satu persatu demikian periwayatan mereka, ternyata semua bersepakat, baru kita katakan itu ijma'. Atau adanya pernyataan dari seseorang ulama yang sangat luas sekali, dalam sekali, bahwasannya itu telah terjadi ijma'. Akhul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Kata Ibnu Qayyim, nususu Rasulullah SAW indal Imam Ahmad wasairi a'immatil hadith ajal min an yuqaddam alaiha tawahhumu ijma'. Nas-nas Rasulullah SAW menurut Imam Ahmad dan seluruh ulama hadis tanpa terkecuali, kata Ibnu Qayyim, lebih agung daripada mengedepankan sesuatu yang sebatas diklaim itu adalah ijma' atau disangka itu adalah ijma' yang sifatnya masih dugaan. Madmunuhu adamul ilmi bil mukhalif, di mana sesuatu yang disangka ijma' itu artinya tidak diketahui adanya orang yang menyelisih. Walau sagha
la ta'attalatin nusus. Kalaulah itu boleh, tentu nas-nas akan menjadi kosong, atau nas-nas itu barangkali tidak boleh kita amalkan hanya gara-gara sesuatu yang sifatnya yang disangka bahwa itu ijma. Sebab kalau seperti ini jadinya, setiap kali ada orang mengklaim, saya tidak mengetahui adanya penyelisihan, akhirnya kemudian dia tolak dalil, gara-gara tidak diketahui adanya penyelisihan, bahwa ketika dia tahu misalnya ada ulama yang mengamalkan suatu dalil bertentangan dengan dalil, kemudian dia katakan tidak ada ulama lain yang menyelisihi fulan, padahal ada dalil yang menyelisihinya. Maka kewajiban kita lebih mendahulukan dalil daripada sebatas sesuatu yang disangka bahwa itu adalah ijma. Sebuah contoh misalnya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ketika membahas tentang masalah wajibnya berudhiyah, kurban, di mana beliau berdalil dengan hadis yang hasan, man wajada sa'atan falam yudhhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang menemukan atau mendapatkan keluasan rezeki, tapi ia tidak mau berudhiyah, maka kata Rasulullah, janganlah ia mendekati mushola kami. Demikian pula hadis-hadis yang memerintahkan untuk menyembelih, seperti ayat Allah berfirman, fasalli li rabbika wanhar, salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah. Kata Syekhul Islam Taimiyah, ayat-ayat dan hadis-hadis itu menunjukkan secara gamblang wajibnya berudhiyah, berkorban. Namun sebagian ulama, dan pendapat ini pendapat jumhur, mengatakan bahwasannya udhiyah itu bukan sesuatu yang sifatnya wajib, tapi hanya sebatas sunnah muakkadah. Dalilnya bahwa Abu Bakar dan Umar tidak berudhiyah. Demikian pula sebagian sahabat, ada yang tidak berudhiyah, dan bahkan sahabat itu beralasan takut diwajibkan, takut difahami bahwa itu hukumnya wajib. Lalu kemudian diklaimlah bahwasanya perbuatan Abu Bakar dan Umar dan sebagian sahabat itu tidak ada, tidak diketahui adanya penyelisihan daripada sahabat lain. Tidak diketahui adanya penyelisihan dari sahabat lain. Syekhul Islam Taimiyah dalam menghadapi permasalahan ini, beliau lebih mengunggulkan dalil daripada sesuatu yang masih diklaim bahwasannya itu adalah tidak diketahui adanya penyelisihan. Sehingga beliau tidak melihat perbuatan Umar dan Abu Bakar, demikian pula sebagian sahabat yang tidak berudhiyah dengan keyakinan bahwa itu hukumnya sunnah, karena beliau melihat adanya dalil-dalil yang kuat yang menunjukkan bahwasanya berudhiyah itu hukumnya wajib. Barangkali ini diantara contoh daripada perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Artinya ya akhi, kalau misalnya bertabrakan antara dalil yang sahih dengan sesuatu yang diklaim bahwasanya itu tidak ada yang menyelisihinya dari para ulama, maka tetap lebih diunggulkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Al-Imam Al-Arif Asy-Sya'rani dalam kitab beliau Al-Mizan, fa in qulta, kalau kamu berkata, fama asna'u bil ahadits allati sahhat ba'da mauti imami wa lam ya'khudh biha, apa yang harus aku lakukan dengan hadis-hadis yang sahih setelah matinya imamku, ternyata imamku tidak mengamalkannya? Fal jawabnya, kata Imam Asy-Sya'rani, yang bagi laka an ta'mal biha, tetap kamu harus mengamalkannya.
fa inna imamaka law dhafira biha wa sahhat indahu la rubbana kana amaraka biha. Sebab imammu kalau dia menemukan hadis tersebut dan hadis itu sahih, pasti dia akan memerintahkan kamu. Ya, pasti dia akan memerintahkan kamu. Fa innal a'immata kullahum asra fi yadi syariah. Karena para imam semuanya adalah tawanan syariat. Wa man fa'ala dzalika faqad hazal khaira bi kilta yadayhi. Ya. Wa man qala, siapa yang berkata, saya tidak mau mengamalkan hadis yang tidak diamalkan oleh imam saya. Saya tidak mau mengamalkan hadis yang tidak mau diamalkan oleh madhab saya. Fatahu khairun katsir, kata beliau. Ia telah terluput dari kebaikan yang sangat banyak sekali. Ya. Sebagaimana itu yang terjadi pada siapa? Minal muqallidin li a'immatil madzahib, orang-orang yang sebatas membiok kepada imam-imam madhab saja. Wa kana al-aula lahum al-amal bi kulli haditsin sahha ba'da imamihim tanfidhan li wasiyatil a'immah. Padahal kata beliau, seharusnya itu mereka itu mengamalkan hadis yang sahih walaupun imam mereka sudah mati dan tidak mengamalkan hadis itu, karena itu pada hakikatnya melaksanakan wasiat dari para imam mereka. Makanya ya, ketika ada orang berkata kepada Imam Syafi'i tentang hadis bahwasanya Allah dilihat pada hari kiamat, kata orang ini, ataqulu bih, hai Imam Syafi'i, apakah engkau berpendapat dengan hadis ini? Kata Imam Syafi'i, ya Ibn Sa'ad, iqti ilayya, tolong nisbatkan kepada saya, haitu aw mittu, baik saya masih hidup atau saya sudah meninggal dunia. Ya, anna kull haditsin sahihin fa inni aqulu bih wa illam yablughni, bahwasannya setiap hadis yang sahih itulah pendapatku walaupun belum sampai kepadaku. Ini wasiat ya Imam Syafi'i rahimahullah. Maka dari itu kalau ada hadis yang sahih yang tidak diamalkan oleh imam kita atau kiai kita, kewajiban kita adalah mengamalkan hadis yang sahih tersebut. Ya. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah berkata kepada muridnya, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, "Idza sahha 'indakum haditsun fa'alimuna bih linakhudha bih." Hai Ahmad, kalau sampai kepada kamu suatu hadis yang sahih, tolong beritahu saya supaya saya bisa mengamalkannya. Wa natruka kulla qaulin qulnahu qabla dzalik, dan agar saya bisa meninggalkan pendapat-pendapat yang bertentangan dengan hadis tersebut. Al qala ghairuna, atau ia diselisih oleh orang lain. Fa innakum ahfadz lil hadis, karena engkau hai Ahmad dan ahli hadis itu lebih hafal dari saya tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka subhanallah, ini menunjukkan bahwa ya para ulama bersepakat semuanya bahwasannya hadis itu kalau sudah sahih, kewajiban kita adalah mengamalkannya ya akhi. Ya. Walaupun madhab kita kok tidak sesuai dengan hadis tersebut, tetap yang kita pegang adalah hadis, bukan madhab. Makanya sudah saya sebutkan dan sering kali saya sebutkan, ya banyak para ulama madhab senantiasa berpegang kepada hadis yang sahih tatkala mereka melihat madhabnya ternyata bertentangan dengan hadis yang sahih. Seperti Al-Khattabi Abu Sulaiman, seorang ulama madhab Syafi'i, menyelisihi madhab Syafi'i dalam 119 permasalahan. Ya, seperti Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i, betapa seringnya beliau menyelisihi pendapatnya sendiri, pendapat madhabnya sendiri, karena beliau memandang bahwa hadis, ya ada hadis yang lebih kuat yang menyelisihinya. Ya. Nah ini yang harusnya kita amalkan akhi. Ya, kewajiban kita adalah mendahulukan dalil daripada perkataan siapapun juga. Ya, ini adalah buah yang kedua yang bisa kita petik.
Buah yang ketiga, beliau menyebutkan ada beberapa buah yang bisa kita petik, Masya Allah, bagus sekali dan sangat ranum dan manis sekali buah-buah yang beliau petik, sampai ada 9 buah ya yang bisa kita petik dari mempelajari hadis sahih. Ya, apa itu hadis sahih? As-samratu tsalitsah, kata beliau, buah yang ketiga, i'lam annahu la yadhurul khabar as-sahih amalu aktsaril ummati bi khilafihi. Kalau misalnya ada suatu hadis yang sahih tapi ternyata diselisihi oleh jumhur, kebanyakan atau mayoritas ulama, maka mana yang harus didahulukan, apakah pendapat mayoritas ataukah hadis? Ya, maka kewajiban kita, kata beliau, bahwasanya hadis yang sahih ya tidak boleh dikalahkan oleh sebatas pendapat jumhur, pendapat mayoritas. Ya, kenapa demikian? Ya, lianna qaul al-aktsar laisa bihujjah. Ya, karena pendapat pendapat mayoritas itu bukanlah hujjah. Pendapat mayoritas bukan dalil, ya akhi. Dalil itu kalau sudah menjadi ijma', kesepakatan seluruh ulama. Tapi kalau selama itu hanya sebatas pendapat aktsarin, kebanyakan para ulama, maka ini bukan hujjah. Ya, maka tetap dalil lebih diunggulkan. Ya, karena akhal Islam azani Allah wa iyyakum, sudah pernah dan sering kita sebutkan, pernah saya sebutkan juga bahwasannya pendapat kebanyakan itu bukanlah hujjah dan bukan dalil. Akhal Islam azani Allah wa iyyakum, berkata Siddiq Hasan Khan dalam kitab Husulul Ma'mul min Ilmi al-Usul, i'lam annahu la yadhurru al-khabar as-sahih 'amalu aktsar al-ummati bi khilafihi lianna qaul al-aktsar laysa bihujjah wa kadza 'amalu ahli al-madinati bi khilafihi. Diketahuilah bahwasanya khabar sahih ya tidak boleh diganggu gugat oleh pendapat kebanyakan ulama, karena pendapat mayoritas itu bukan dalil. Demikian pula tidak boleh diganggu gugat oleh amalan ahli Madinah, ya, karena perbuatan ahli Madinah itu bukan dalil. Ya, li'annahum ba'dul ummah, karena penduduk kota Madinah itu hanya sebagian umat saja, bukan keseluruhan umat. Jadi ini, ya akhi, ya, azani Allah wa iyyakum, ya, perkara yang harus kita perhatikan, karena di Indonesia terutama banyak sekali orang menganggap bahwa pendapat mayoritas itu dalil, bahwasanya kita ini harus lebih berpegang kepada pendapat mayoritas. Lalu mereka berdalil dengan suatu hadis yang sebetulnya hadis itu lemah, tidak bisa dijadikan hujjah. Alaikum bisawadil a'zam, hendaklah kalian berpegang kepada as-sawadul a'zam. Lalu mereka tafsirkan atau mereka artikan bahwa yang dimaksud dengan sawadul a'zam di situ adalah pendapat mayoritas. Padahal ya, as-sawadul a'zam, kalaupun hadis itu sahih misalnya, ya telah ditafsirkan oleh para ulama bahwa maksudnya adalah pendapat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Namun hadisnya lemah, tidak bisa dijadikan hujjah, ya, sehingga ya kewajiban kita tetap mendahulukan dalil daripada pendapat mayoritas. Wallahu a'lam. Saya kira cukup dulu, dan insyaallah buah yang keempat, kelima, keenam, dan sampai 9 kita akan bacakan pada pertemuan yang akan datang. Nah, terima kasih untuk Ustaz, jazakallah khairan atas pembahasan yang disampaikan dari pembahasan ilmu mustalahul hadis di kesempatan siang hari ini. Dan selanjutnya Khotal Islam, kita akan buka sesi tanya jawab di kesempatan siang ini. Kami undang Anda untuk berinteraksi bersama beliau di layanan on air 0218236543 atau melalui pesan singkat di 0819896543. Kami angkat untuk pertanyaan yang pertama yang datang dari Pak Syafi'i di Jakarta, yang bertanya, Ustadz, banyak
saya jumpai sebuah perkataan yang berbunyi bahwa hadis ini dihasankan atau hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yang jadi pertanyaan, apakah Syekh Al-Albani menyendiri di dalam penghasanan atau pensahihan hadis-hadis tersebut, ataukah beliau mengambil dari perkataan atau pensahihan dari para ulama sebelumnya? Terima kasih, jazakallah khairan. Ketahuilah ya akhi, Syekh Albani paling melarang ya muridnya untuk berpendapat sesuatu yang tidak pernah atau tidak ada pendahulunya, apalagi kalau ternyata bertabrakan dengan kesepakatan para ulama terdahulu. Dan itu bisa akan diketahui oleh setiap orang yang mempelajari kitab-kitab Syekh Albani rahimahullah. Kenapa sih para ustadz seringkali mengatakan hadis ini disahihkan Syekh Albani, hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani, seakan-akan ya ulama hadis cuma Syekh Albani saja, yang lain tidak ada apa? Jawabnya yang pertama, bahwa orang ulama yang betul-betul bergumul dengan hadis di zaman ini adalah Syekh Albani rahimahullah. Hampir kebanyakan hadis-hadis Nabi SAW telah beliau takhrij. Bahkan hadis-hadis yang kita tidak temukan takhrijnya di buku-buku para ulama terdahulu, beliau pun takhrij. Karena banyak sekali hadis-hadis yang belum ditakhrij oleh para ulama terdahulu. Ternyata ditakhrij oleh Syekh Albani rahimahullah, diteliti apakah hadisnya sahih atau tidak. Yang kedua, telah terjadi kesepakatan para ulama hadis di zaman ini akan kepiawaian beliau dalam ilmu hadis. Walaupun beliau manusia biasa, tidak lepas dari kesalahan, tapi seluruh ulama hadis mengakui dan mengancungkan jempol kepada beliau. Makanya beliau mendapatkan piala Malik Faisal dalam bidang ilmu hadis. Yang ketiga, karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mengembalikan kepada alimnya, alim ulama. Allah berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyalah kepada ahlinya jika kamu tidak ketahui, kamu tidak mengetahuinya. Maka apabila kita telah bertanya kepada seorang imam, seorang ulama, maka kita telah mengamalkan ayat tersebut. Ulama itu dari manapun juga, selama dia ulama yang betul-betul sangat dalam keilmuannya, maka kita telah melaksanakan tugas dari Allah Rabbul Alamin. Maka tidak aib kalau misalnya seseorang mengatakan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Bukan dalam rangka kita katakan bahwa kita ini fanatikusnya Syekh Albani, tidak. Karena betapa banyak kita pun juga terkadang menyelisih Syekh Albani rahimahullah dalam hukum suatu hadis, di mana beliau pernah mendhaifkan suatu hadis, ternyata hadis itu sahih. Kenapa? Karena Syekh Albani rahimahullah bukanlah malaikat, tidak maksum. Makanya para murid-murid Syekh Albani rahimahullah juga seringkali menyelisih Syekh Albani dalam memutuskan atau dalam menilai suatu hadis. Ada hadis yang dianggap oleh Syekh Albani sahih, ternyata sebagian murid-muridnya mengatakan hadis itu dhaif. Nah, ini harus kita perhatikan ya akhul Islam, azani Allah wa iyyakum. Jadi rujuknya kita kepada Syekh Albani rahimahullah mimbab bahwa itu melaksanakan firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanya kepada ahlinya jika kamu tidak ketahui. Kalau ada orang berkata, apa tidak perlu kita mencukupkan dengan para ulama terdahulu? Kita katakan iya, betul. Kita wajib rujuk kepada para ulama terdahulu. Namun para ulama terdahulu sering kali terjadi perselisihan di dalam menilai suatu hadis. Terkadang Al-Hafidh Ibnu Hajar yang hidup pada abad ke-8 Hijriah atau ke-10 Hijriah atau ke-9 Hijriah, menyelisihi pendapat ulama-ulama sebelumnya. Beliau menilai bahwa hadis itu sahih, sementara ulama sebelumnya mengatakan dhaif, atau sebaliknya ulama sebelumnya mengatakan dhaif tapi beliau mengatakan itu hadisnya sahih.
sehingga para Al-Hafidz Ibnu Hajar menjadi rujukan para ulama di zamannya dan setelahnya. Ya. Demikian dari zaman ke zaman tidak lepas daripada para ulama mujaddid di dalam masalah ilmu hadis. Makanya kalau kita katakan bahwa hadis ini sahih, disahihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, cukup bagi kita. Tapi kalau misalnya keadaannya, permasalahannya adalah hadis itu bertabrakan, terjadi ikhtilaf para ulama untuk mensahihkan atau mendhaifkan. Bahkan terkadang seringkali Al-Hafidz Ibnu Hajar misalnya, pendapatnya bertabrakan satu sama lainnya dalam satu buku dengan buku lain. Maka betapa butuhnya kita untuk kepada seorang ulama yang mentarjih sebetulnya hadis itu sahih atau tidak. Ini bagi mereka yang tidak bisa menilai hadis sendiri. Adapun orang-orang yang diberikan oleh Allah kemampuan untuk menilai hadis sendiri, hendaklah dia mencari tanpa dia taklid kepada Syekh Albani rahimahullah. Kalau ternyata yang menjadi hukum Syekh Albani benar, alhamdulillah. Kalau ternyata yang dihukumi oleh Syekh Albani bertabrakan dengan para ulama lain, kita lihat mana yang lebih kuat hujahnya. Nah, terima kasih untuk jawaban Ustaz, jazakallah khairan. Dan berikut kita angkat saja di 0218236543. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Saya mau tanya Ustaz, saya pernah dengar yang mencari ilmu sampai ke negeri Cina Ustaz ya. Iya. Nah, itu sebetulnya pepatah atau hadis atau peribahasa ya gitu Ustaz ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang menyangka ini sebuah hadis Ustaz. Bagaimana Ustaz? Hadis ini dinyatakan oleh para ulama sebagai hadis yang tidak ada asalnya. Ya utlubul ilma walau bisin. Seingat ana begitu para ulama mengatakan bahwa hadis ini tidak ada asalnya. Sehingga hakikatnya itu bukan hadis Nabi. Akan tetapi memang secara secara makna barangkali benar, tapi sesuatu yang maknanya benar tidak boleh dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Seakan hadis ini memberikan sinyal kepada kita cari ilmu itu sedapat mungkin kemanapun perginya. Walaupun misalnya ke negeri Cina, di sana ada ulama yang ilmunya luas sekali, tetap kita ambil. Secara makna memang betul, tapi secara sanad, karena para ulama mengatakan itu bukan hadis yang tidak ada asalnya, tidak boleh kita meyakini bahwa itu adalah sabda Rasulullah SAW. Nah, terima kasih untuk jawaban Ustaz. Dan selanjutnya kita angkat pertanyaan dari penelpon kita untuk yang berikut. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Iya, halo, dari mana Pak? Dari Pak Sofyan. Nah, silakan Pak Sofyan. Silakan Pak Sofyan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya pernah ngaji di kelompok. Halo Bapak, mohon maaf dikecilkan radionya Pak, atau agak jauh dari monitornya, silakan. Iya, silakan Pak. Nah, saya pernah mengaji itu di Indonesia. Halo Pak, masih ada feedback Pak. Mungkin Bapak menjauh saja dari radionya. Saya pernah mengaji Pak. Iya. Di LDI itu. Iya. Langsung sekarang saya udah nggak, pemahamannya gitu. Waktu saya menyampaikan ke Oja itu beda gitu. Iya Pak. Jadi mereka itu kalau istilahnya kalau mengaji itu harus di kelompok dia gitu, harus Jumatan atau bagaimana, apakah ada keterangan itu Pak Ustaz? Mankul begitu Pak ya istilahnya. Mankul, Jumatan harus ke masjid dia gitu, nggak boleh ke tempat lain. Nah itu benar nggak Ustaz ajaran seperti itu? Iya Pak. Nah, terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ini tidak benar Pak karena permasalahannya karena mereka mengkafirkan orang yang ada di luar kelompoknya. Menurut mereka orang yang tidak mau baiat kepada imamnya itu mati bangkai jahiliyah alias kafir katanya. Mereka telah jatuh kepada dua kesalahan. Di mana mereka memahami hadis tersebut dengan pemahaman yang tidak benar. Pemahaman yang pertama yang salah dari dua kesalahan itu, mereka memahami bahwa imam yang dimaksud dalam hadis man mata wa laysa fi unuqi bai'ah mata mitatan jahiliyah, siapa yang mati dalam keadaan tidak berbaiat kepada imam,
maka ia matinya bangkai jahiliyah. Dia bawakan untuk imam dia. Ya, padahal tidak ada keterangan bahwa imam yang dimaksud dalam hadis itu imamnya dia. Sebab kalau difahami seperti itu secara letterlek, akhirnya semua kelompok yang punya imam menganggap bahwa di luar kelompoknya kafir. Bisa saja kita katakan orang LDI dikafirkan oleh orang sebelah N11 misalnya. Kenapa? Karena orang LDI tidak baiat kepada imamnya dia. Atau misalnya orang LDI dikafirkan oleh orang jamaah muslimin. Kenapa? Karena juga ternyata ya mereka sama-sama mengkafirkan orang yang di luar kelompoknya dengan hadis yang sama. Sehingga akhirnya semua mengklaim bahwa hadis itu maksudnya imam saya dan mengkafirkan orang-orang yang di luar kelompoknya. Padahal Imam Ahmad bin Hanbal ketika ditanya tentang imam, siapa itu imam? Kata beliau, ya tadruna mal imam, tahukah kamu siapa itu imam? Wa an yaqula kullu muslim hadza imam, yaitu yang ditunjuk oleh semua orang Islam bahwa dia imam dan diakui oleh semua orang Islam bahwa dia imam, bukan kelompoknya saja. Syekhul Islam menjelaskan juga bahwa imam yang dimaksud adalah imam yang mempunyai wilayah kekuasaan yang jelas, yang mempunyai kudrah, kemampuan untuk menjalankan roda pemerintahan. Ya, bukan sebatas imam-imam yang diangkat oleh suatu kelompok, tidak. Kesalahan yang kedua yang mereka jatuh kepadanya itu memahami hadis mata mitatan jahiliyah, mati dalam keadaan bangkai jahiliyah. Mereka fahami bahwa yang dimaksud dengan mati dalam keadaan bangkai jahiliyah itu mati kafir. Padahal ya tidak ada satupun ulama yang memahami demikian. Karena yang maksud dengan orang yang mati dalam keadaan bangkai jahiliyah itu artinya mereka mati di atas salah satu perangai-perangai jahiliyah. Artinya di atas dosa besar. Dan Ahlussunnah wal Jamaah punya keyakinan bahwa pelaku dosa besar tidak dikafirkan. Makanya ya di zaman Ali bin Abi Thalib orang-orang Khawarij tidak mau baiat kepada Ali dan melepaskan baiat mereka kepada Ali. Apakah Ali bin Abi Thalib mengkafirkan orang-orang Khawarij? Karena ya diklaim bahwa si orang Khawarij ini tidak mau baiat kepada dirinya, kemudian dikafirkan? Tidak. Bahkan Ali bin Abi Thalib berkata, ikhwanuna baghaw alaina, mereka masih saudara kita secara sesama muslim, tapi mereka telah menjadi ahlul bughat yang halal diperangi. Makanya para ulama bersepakat bahwa orang-orang Khawarij itu masih muslim. Ya. Jadi makna mata mitatan jahiliyah, mati di atas bangkai jahiliyah itu maksudnya apa? Yaitu mati di atas ya salah satu dari perangai-perangai kejahiliyahan. Disebutkan dalam hadis bahwa seorang sahabat yang bernama Abu Dzar kalau nggak salah mencaci sahabat lain dengan mengatakan ya ibn sauda, hai anaknya orang hitam. Maka Rasulullah marah. Lalu Rasulullah bersabda kepadanya, ya Abu Dzar, innaka mru'un fika jahiliyah. Hai Abu Dzar, kamu itu orang yang ada pada dirimu perangai jahiliyah. Lihat, apakah berarti Abu Dzar dikafirkan Rasulullah? Hal jawab tidak. Makanya ya mereka orang-orang yang disebutkan tadi oleh Bapak ketika melarang sholat kecuali di masjidnya, melarang ya sholat berjamaah kecuali di belakang imamnya, karena itulah kesalahan dalam memahami hadis. Walaupun hadisnya sahih, jelas hadisnya sahih, tapi hadis yang sahih belum tentu pemahamannya sahih. Ini jelas ya, perbuatan mereka mengkafirkan orang yang ada di luar kelompoknya adalah mirip dengan keyakinan orang-orang Khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Ya kalau dikatakan bahwasanya orang yang tidak berbaiat kepada imamnya dosa besar, bagaimana kalau ternyata bukan dan tidak berdosa, bahkan mereka yang salah dan telah berbuat baiat-baiat yang bid'ah. Sallallahu alaihi wasallam. Nah. Terima kasih untuk jawaban Ustaz, jazakallahu khairan. Dan selanjutnya dari penelpon yang berikut ini ada Ibu Tris di Pondok Ungu, kami persilakan. Halo Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustaz, kami ini masih awam dalam masalah hadis ya. Tapi dalam hal ini kita ingin mengetahui bagaimana itu hadis sahih atau palsu, atau pedoman apa yang kita harus baca, buku apa gitu. Misalnya kadang-kadang ada orang
contohnya surga itu di telapak kaki ibu, itu kan hadisnya palsu. Itu bagaimana kita harus menerangkan kepada mereka gitu, kalau itu hadis palsu atau itu hadis sahih? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, silakan. Menilai suatu hadis sahih apa dhaif, ibu harus belajar ya ilmu mustalah hadis ya, dan cabang-cabangnya berupa ilmu jarh wa ta'dil, ilmu takhrij, ilmu ilal, dan yang lainnya ya. Makanya ini butuh kepada ya pemfokusan diri untuk mempelajari hadis-hadis ilmu-ilmu tersebut, sehingga dengan mempelajari ilmu-ilmu tersebut baru kita tahu, oh begini caranya ya menilai hadis itu sahih atau dhaif ya. Nah ya, kalau kita nggak bisa, orang awam gimana nih Ustaz ya? Jawabnya, kewajiban kita adalah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ke ahlinya kalau kamu tidak tahu. Ya, kewajiban orang awam ya tanya. Ya, kata Allah. Kalau kita sudah nanya sama seorang alim dan alim itu menjawab, wah hadis ini sahih, alhamdulillah. Kalau kita mau tahu sebabnya sahih apa sih, silakan baca. Ya. Sebabnya lemah apa sih? Langsung kita baca kitab ulama itu. Oh, ternyata sebab kelemahannya ada dalam sanadnya perawi yang lemah, misalnya gitu. Ya, sehingga pada waktu itu ya kita ya sedikit demi sedikit berusaha juga untuk mengetahui tentang sebab-sebab kedhaifan ataupun sebab-sebab bahwa hadis itu ya dikatakan hadis itu hasan dan yang lainnya. Makanya ibu ya, kalau ibu ingin bisa menghukumi sendiri ya ibu harus kuliah dulu ya, kuliah ulumul hadis. Tapi kalau kita ya orang-orang awam boro-boro bisa, ya kewajiban kita fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahlinya jika kamu tidak tahu. Nah, terima kasih untuk Ustaz, dan masih ada 6 menit terakhir waktu kita Ustaz ya di siang ini. Ada Pak Joni di Cimalaya Karawang yang bertanya, Ustaz, apakah kita boleh mengamalkan hadis yang disampaikan oleh Ustaz kita atau kiai yang sering melakukan amalan bid'ah, namun kita pernah mengetahui bahwasanya hadis itu sahih? Apakah kita secara otomatis bisa mengamalkan hadis yang disampaikan oleh kiai atau tokoh agama tersebut? Mohon penjelasannya Ustaz. Ya akal Islam, kalau hadis itu sudah jelas kita ketahui hadisnya sahih, maka ya siapapun yang menyampaikannya tetap wajib kita amalkan. Kalau kita tahu secara yakin hadis itu sahih, walaupun yang ngomongnya atau yang menyampaikannya setan sekalipun, ataupun misalnya orang kafir, bawa-bawakan ini ada orang Kristen atau orang Nasrani misalnya, ya, berkata kepada kita, saya ya membaca dalam sebuah hadis, ya, di mana Nabi kalian berkata innamal amalu binniyat, ya, hadis ini sesungguhnya amal itu dengan niat. Nah, walaupun yang mengucapkan, yang menyampaikannya orang Nasrani ataupun ya orang kafir, kalau kita tahu jelas banget ya, kita yakin bahwasanya hadis itu sahih, ya jelas ya, kita terima, kita amalkan. Makanya tidak berpengaruh pada waktu itu siapa yang menyampaikannya. Tapi kalau dia membawakan hadis yang sahih, lalu ia menjelaskan dengan penjelasan-penjelasan yang menurut dia begini maknanya, di sini harus kita ya hati-hati. Hadisnya sahih, tapi penjelasannya belum tentu sahih. Kita rujuk pendapat para ulama, bagaimana, apa benar para ulama menafsirkan demikian. Kita rujuk ya hadis-hadis atau kitab-kitab yang mensyarah tentang hadis. Yang kita lihat kaidah usul fikihnya dan kaidah fikihnya. Ya, terkadang ada orang bawa hadisnya sahih, Pak. Tapi ternyata ya setelah dilihat tapi dia menjelaskan, dia menerangkan ya, sesuai dengan hawa nafsunya atau sesuai dengan apa yang menurut dia, pemahaman dia yang itu maksudnya, padahal tidak demikian. Maka pada waktu itu hati-hati ya. Tidak semua orang yang membawakan hadis yang sahih ternyata pemahamannya sahih. Seperti yang sudah saya bawakan tadi, orang yang mengkafirkan orang yang di luar daripada orang yang jamaahnya yang tidak membaiat imamnya. Nah, terima kasih jawaban Ustaz.
Satu pertanyaan terakhir tampaknya kita angkat dari pendengar kita. Ustadz, ada sekelompok kaum muslimin yang mereka hanya menggunakan Al-Quranul Karim. Mereka mengatakan bahwa hadis tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Al-Quranul Karim. Buktinya banyak hadis yang dikatakan sahih oleh ulama satu atau tapi dikatakan dhaif oleh ulama yang lainnya. Bagaimanakah kita membantah aliran ini, dan di manakah bentuk penjagaan Allah terhadap hadis ketika begitu banyaknya perselisihan pendapat tentang pensahihan dan pendhaifan sebuah hadis? Jazakallahu khairan. Akal Islam, hadis termasuk yang dijaga oleh Allah. Ketika para ulama menyebutkan dan menafsirkan firman Allah, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan adzikr dan kami pula yang akan menjaganya. Mereka mengatakan bahwa adzikr itu termasuk padanya hadis Nabi SAW. Dengan bukti firman Allah dalam ayat yang lain, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepada engkau adzikr untuk menjelaskan apa yang diturunkan kepada mereka. Ini menunjukkan bahwa dzikir itu adalah hadis. Dan juga Allah memerintahkan kita untuk kembali kepada Rasulullah. Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Ya, apa-apa yang diperintahkan oleh Rasul maka ambillah, dan apa-apa yang dilarang maka tinggalkanlah. Dan yang harus diketahui bahwa hadis yang diperselisihkan oleh para ulama sahih atau dhaifnya itu jumlahnya sangat sedikit. Tidak seimbang dengan hadis-hadis sahih yang disepakati atau tidak ada perselisihan ulama dalam mensahihkannya. Alhamdulillah. Maka apakah hanya karena jumlah yang tidak banyak ini kemudian kita tinggalkan sama sekali? Ini sebuah kesalahan fatal. Dan hadis-hadis yang diperselisihkan pun juga kebanyakannya itu adalah hadis-hadis yang telah diketahui mana yang unggul dari pendapat-pendapat ulama itu. Alhamdulillah, sedikit sekali yang masih sama-sama kuat hujahnya, sangat sedikit. Maka dari itulah sebuah kesalahan tentunya hanya karena gara-gara buktinya hadisnya masih diperselisihkan para ulama. Kita katakan yang diperselisihkan oleh para ulama tentang hadisnya sahih atau dhaif itu tidak seberapa dibandingkan dengan hadis-hadis yang para ulama tidak berselisih akan kesahihannya. Berapa ribu hadis sahih Bukhari dan Muslim yang disepakati oleh para ulama akan kesahihannya. Berapa pula hadis yang ada dalam Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah yang telah para ulama sahihkan dan tidak ada yang menyelisihinya. Hanya karena gara-gara jumlah yang gak banyak kemudian kita tolak sama sekali. Ini namanya sebuah tindakan yang aneh. Saya katakan ini tindakan yang tidak pernah dilakukan oleh para ulama manapun juga, dan tidak pula orang-orang yang berakal. Apakah hanya karena kemudian gara-gara itu suatu perkara diperselisihkan kemudian kita tinggalkan sama sekali? Baik kalau misalnya ada Al-Quran, ayat Al-Quran menjadi perselisihan para ulama dalam penafsirannya, apakah gara-gara perselisihan ulama tafsir kita tinggalkan ayat Al-Quran? Berapa banyak ayat Al-Quran yang kemudian para ulama berselisih dalam penafsirannya? Seperti firman Allah, "Thalathata quru." Apa yang dimaksud dengan quru? Sebagian mengatakan quru artinya bersih, sebagian mengatakan quru artinya haid. Kalau gara-gara diperselisihkan penafsirannya kemudian kita tinggalkan ayat, kita buang ayat jauh-jauh dengan kita tidak imani, ini sebuah kebodohan tentunya ya akhal Islam, azani Allah wa iyyakum. Taib, saya kira cukup apa yang saya sampaikan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.